Tatar Sunda banyak terdapat situs-situs peninggalan kebudayaan masa lampau. Situs-situs itu menandakan bahwa masyarakat Sunda sangat kental dengan peradaban sejak dahulu kala, yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban sekarang. Salah satu peninggalan kebudayaan masa lampau itu adalah situs Gunung Bitung yang terletak di ujung selatan Kabupaten Majalengka. Di sana juga pernah berdiri pusat pengajaran keagamaan pada tahun 1300-an dengan nama Padepokan Gunung Bitung yang didirikan oleh Rakean Sudayasa. Bagaimanakah kisah perjalanan Rakean Sudayasa dan peninggalan kebudayaan apa saja yang berada di sana? Simak terus penelusuran selanjutnya. Kami ingatkan Anda kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran sejarah peradaban Nusantara. Hanya di Pra-Nusantara Channel. Raden Aji Gunalinggawisesa dinobatkan menjadi penguasa Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali, menggantikan kakak iparnya yang bernama Prabu Linggadewata pada tahun 1333 Masehi. Ia menikahi Nyai Rara Dewi Umalestari, putri Prabu Citraganda yang juga ayah dari Prabu Linggadewata. Dari pernikahannya itulah ia dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Mereka adalah Raden Ragamulya Luhur Prabawa yang kelak meneruskan tahta penguasa kerajaan Sunda Galuh, Dewi Kiranasari yang dinikahi oleh Prabu Arya Kulon, penguasa bawahan kerajaan Sunda di Daya Pakuan Bogor, Raden Surya Dewata yang kelak keturunannya menjadi penguasa kerajaan Talaga yang terletak di kaki gunung Ciremai. Raden Surya Dewata sangat dikenal sebagai seorang putra raja yang ahli dalam strategi perang, juga mahir dalam memainkan panah, tombak, dan berbagai pekakas perang lainnya, hingga ia diangkat menjadi pemimpin prajurit Puragabaya di kerajaan Sunda Galuh. Ia menikahi Nyai Ajar Sukarsi, salah seorang putri petinggi kerajaan Sunda Galuh. Di sela-sela kesibukannya menjadi lurah tamtama kerajaan, Raden Surya Dewata mempunyai kegemaran berburu di hutan belantara. Namun sangat disayangkan, kegemaran berburunya itu menjadikan malapetaka yang berakhir kedukaan sangat mendalam bagi keluarga keraton Sunda Galuh. Sang Surya Dewata mengalami kecelakaan yang berujung kematian pada saat ia berburu di hutan Wanaraja, sebuah hutan yang sering dipakai berburu oleh keluarga kerajaan Sunda Galuh. Wilayahnya berada di sebelah selatan Keraton Sunda Galuh dan sekarang tempat itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Garut. Karena peristiwa itu, Raden Surya Dewata mendapat julukan Sang Mokteng Wanaraja yang berarti orang terpandang yang wafat di hutan Wanaraja. Nyai Dewi Ajar Sukarsi pun wafat selang beberapa bulan setelah kematian Raden Surya Dewata. Mereka meninggalkan seorang putra yang bernama Rakean Sudayasa yang menjadi yatim piatu di saat usianya masih belia. Rakean Sudayasa hidup dan dibesarkan oleh Prabu Aji Gunalinggawisesa di lingkungan Keraton Surawisesa. Surawisesa adalah sebutan untuk bangunan istana pusat tata kelola pemerintahan Sunda Galuh. Kendati hidup di lingkungan keraton mewah yang penuh dengan kasih sayang dari Prabu Aji Gunalinggawisesa dan Dewi Umalestari, tidak serta-merta menjadikan Rakean Sudayasa menjadi seorang yang malas. Bahkan sebaliknya, sedari kecil Rakean Sudayasa kerap pergi keluar lingkungan keraton untuk berguru pada para resi. Ia mempelajari berbagai ilmu bela diri, kanuragan, dan ilmu-ilmu keagamaan. Seringkali ia pergi mengasingkan diri ke gunung dan hutan untuk bersemedi, mengolah tata salira dan kewaskitaannya seorang diri. Hingga di usia remaja, ia menjadi sosok kesatria gagah, tampan, tangguh, ramah, rendah hati, dan religius. Nampaknya
kehidupan yang serba berkecukupan di lingkungan Keraton Surawisesa itu tidak sedikit pun menjadikan daya tarik bagi Rakyat Sudayasa untuk tetap tinggal di dalamnya. Hingga suatu hari, Rakyat Sudayasa menghadap Prabu Aji Gunalinggawisesa dan Dewi Umalestari. Ia mengemukakan niatnya untuk mengamalkan ilmunya ke halayak ramai, mengembara keluar lingkungan keraton. Dengan berat hati, Prabu Aji Gunalinggawisesa pun mengizinkan Rakyat Sudayasa untuk pergi mengembara mengamalkan ilmunya. Dan atas petunjuk Prabu Aji Gunalinggawisesa, Rakyat Sudayasa pergi ke sebuah gunung yang banyak ditumbuhi pohon bambu yang terletak di sebelah utara kerajaan Sunda Galuh. Ia pun menemukan sebuah tempat yang sangat cocok untuk memulai kehidupan baru sebagai seorang resi muda. Tempat tersebut dikenal dengan sebutan Gunung Bitung. Situs Gunung Bitung terletak pada koordinat 07 derajat 03 menit 51,18 detik lintang selatan dan 108 derajat 19 menit 53,30 detik bujur timur dengan ketinggian 936 meter di atas permukaan laut. Berada di Kampung Gunung Bitung, Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Profesor Dr. Hajah Nina Lubis pada bukunya yang berjudul Sejarah Kerajaan Talaga, terbitan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Cabang Jawa Barat, mengatakan bahwa Gunung Bitung merupakan situs peninggalan budaya megalitikum yang berbentuk punden berundak, yaitu sebuah tempat suci atau tempat ritual keagamaan yang bangunan tanahnya dibentuk berundak-undak seperti teras sering. Keberadaan situs Gunung Bitung sangat penting dan erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Talaga di Jawa Barat. Asal-usul nama Gunung Bitung berasal dari kata gunung dan bitung, yaitu tempat di dataran tinggi yang banyak sekali ditumbuhi pohon bambu bitung. Bambu bitung adalah salah satu jenis pohon bambu yang besar atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Dendrocalamus asper. Situs Gunung Bitung pernah dipergunakan sebagai tempat pengajaran atau padepokan agama pada abad ke-13 yang sejaman dengan ketika Rahyang Niskala Wastukancana dinobatkan menjadi Raja Sunda Galuh pada tahun 1371 hingga 1475 Masehi oleh seorang resi guru bernama Rakyat Sudayasa. Ia mengajarkan sebuah kepercayaan agama yang bernama Budayana Sarwastiwada. Sarwastiwada adalah sebuah ajaran yang mengedepankan kecintaan pada Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Dikatakan juga oleh Kang Budi Dalton, salah satu dosen di Universitas Pasundan yang merangkap sebagai budayawan Sunda, bahwa budayana adalah sebuah ajaran yang direpresentasikan pada perilaku budi pekerti yang lazim diajarkan pada masyarakat Sunda sejak dahulu kala. Kang Budi juga mengatakan bahwa budayana meliputi ajaran tata krama dan sopan santun dalam perilaku kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Budayana Sarwastiwada adalah sebuah pengajaran budi pekerti yang mengedepankan konsep kesantunan dan kecintaan pada Sang Pencipta, pada sesama, dan pada alam semesta. Berdasarkan naskah Kitab Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara, Parwa 3 Sargah 2, karya Pangeran Wangsakerta Cirebon, tahun 1677 Masehi, disebutkan I sedeng mangene putraning Raden Surya Dewata Hana Pirang Siki, salah tunggal pantaranya Rakyat Sudayasa atau Batara Gunung Bitung ngaran Irawane. Raden Sudayasa naher dumadif dang upasak kagong budayana Sarwastiwada I Gunung Bitung. Hana pua putra Sang Batara Gunung Bitung Raden Dharma Suci ngaran Irakwe, pariwara muang sisya nira. Matangyan siram madeg Raja Guru Budayana Sarwastiwada Imandala Talaga Sapinasuk Galuh Pandeca. Rihawusnya Prabu Dharma Suci pejah kinantiaken dening swaputra niram madeg Raja Talaga yatiku Prabu Talaga Manggung ngaran Ira.
Kutipan naskah Wangsakerta itu kurang lebih mengisahkan bahwa salah satu putra dari Raden Suryadewata adalah Rakyan Sudayasa yang bergelar Batara Gunung Bitung. Raden Sudayasa menjadi Maharesi Agung pengajar budayana Sarwastiwada di Gunung Bitung yang bergelar Dang Upacaka Agung Sarwastiwada. Putranya adalah Raden Darmasuci yang juga mengamalkan Sarwastiwada di negeri Talaga. Setelah dia berhenti menjadi Raja Guru Budayana Sarwastiwada di negeri Talaga, atau setelah Darmasuci meninggal, maka yang menggantikannya adalah Prabu Talaga Manggung. Karena kemumpunian Rakyan Sudayasa dalam mengamalkan ajaran Sarwastiwada, maka para pengikutnya pun memberikan gelar Dang Upacaka Agung Budayana Sarwastiwada, yang artinya Sang Maharesi Agung Ajaran Suci Sarwastiwada. Perjalanan menuju ke puncak Gunung Bitung dilalui melalui jalan kecil yang berundak. Di sini kami belum bisa mengidentifikasi berapa buah undakan dari dasar bukit hingga mencapai puncak tempat bangunan suci Punden berundak. Terdapat 3 seri undakan utama sebelum menuju puncak bukit yang setiap serinya terdiri dari 5-7 teras yang terbuat dari susunan batu andesit. Sebelum undakan pada seri pertama, terdapat sebuah batu berbentuk trapesium yang tertanam di tanah dan hampir tak terlihat karena tertutup pohon dan daun-daun yang berserakan yang disinyalir sebagai gerbang menuju Padepokan Mandala Gunung Bitung. Setelah ke-7 teras pada seri pertama, terdapat area luas yang disinyalir sebagai batas undakan seri pertama dengan undakan seri kedua. Selanjutnya, pada seri kedua, terdapat lagi struktur bangunan berundak 5 dengan batas undakan terbuat dari susunan batu andesit dari teras pertama hingga teras keempat. Di teras kelima, terdapat areal yang dipakai untuk makam Raden Kiai Puterjagat yang merupakan salah satu pengawal Raden Panglurah, putra tertua dari Prabu Talaga Manggung, yang dilanjutkan pada 2 buah undakan ke-6 dan ke-7. Dan pada undakan seri ketiga, terdapat 7 teras yang teras akhirnya merupakan bangunan suci, inti dari situs ini. Namun kini terdapat bangunan sederhana yang isinya makam 2 orang tokoh, yaitu Raden Batara Babar Buana dan Raden Jamparing Jagat. Menurut tradisi lisan, keduanya ini merupakan murid utama dan pengikut setia ajaran Raden Panglurah. Selain ada beberapa makam pada bangunan suci, inti situs Gunung Bitung terdapat sebuah lingga dan arca tipe Polinesia. Arca tersebut mempunyai dimensi tinggi 55 cm, lebar 45 cm, dengan ketebalan 18 cm. Mengenai keberadaan situs arca ini dipertegas oleh sejarawan Belanda yang bernama Nicolaas Johannes Krom, yang ditulis pada laporan pertama Buletin Dinas Kepurbakalaan Belanda atau Rapporten van de Oudheidkundigdienst tahun 1914. Arca tersebut sekarang disimpan di suatu tempat oleh pemerintahan Desa Wangklang untuk menjaga keamanannya. Rupanya masih beruntung kami masih diberi kesempatan untuk melihat dan mengabadikan arca tersebut. Di belakang bangunan berundak terdapat bongkahan-bongkahan batu yang tersebar. Beberapa batuan belum bisa diidentifikasi karena tertutup oleh pepohonan yang rimbun. Salah satu bongkahan batu yang terdapat di sana adalah situs Batu Pangcalikan atau Batu Kursi. Batu ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai batu tempat duduk Sang Guru Batara Gunung Bitung ketika memberikan ajaran pada murid-muridnya, hingga digunakan juga oleh Raden Panglurah sebagai generasi penerus Batara Gunung Bitung. Selain bongkahan batuan, terdapat juga sebuah tebing yang merupakan pembatas antara bangunan suci dan lingkungannya. Tebing itu dinamai Ki Jagalawang. Penamaan itu diberikan masyarakat sekitar
untuk mengabadikan seorang pengawal Raken Sudayasa yang setia mengikutinya sejak dari negeri Sunda Galuh hingga ke Gunung Bitung. Di sebelah barat tebing tersebut terdapat sumber mata air yang dikenal dengan nama Tirta Kahuripan. Sumber mata air inilah satu-satunya yang menjadi sumber kebutuhan air para penghuni Padepokan Mandala Gunung Bitung kala itu. Gunung Bitung merupakan pusat pendalaman agama dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Talaga. Situs bangunan berundak di Gunung Bitung merupakan gambaran kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. Perjalanan pencapaian menuju bangunan suci di puncak Gunung Bitung merupakan cerminan tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang akan mencapai nirwana. Betapa untuk mencapai kebahagiaan hakiki bukan serta-merta diperoleh dengan leha-leha, akan tetapi memerlukan proses luar biasa, penuh perhitungan, penuh kesemangatan, dan harus sesuai dengan aturan yang telah diajarkan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mempelajari, melestarikan budaya dan peninggalan sejarah bangsa. Semakin banyak warisan budaya masa lampau yang bisa digali dan dilestarikan, maka semakin banyak pula temuan fakta-fakta sejarah yang menjadi momentum peradaban bangsa. Sudah semestinya lah peninggalan budaya tersebut dihargai, dirawat, dan dilestarikan. Jika bukan warga negara Indonesia sendiri yang melestarikan warisan budaya bangsa, lalu siapa lagi?